Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu dan Astus dan teman-teman sekelas saya. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan proyek kami. Saya Averina Harsiano Subianto, NPM 220711757. Saya Yabes Abdi Sipaut, NPM 2207 11748. Proyek kami adalah permainan yang kami beri nama Creative Sandblocks. Proyek yang kami dapatkan itu adalah konstruksi sehingga kami memikirkan untuk menggunakan lanjut. Salah satu masalah-masalah yang kami pikirkan adalah cara untuk membantu anak-anak untuk mengenal bentuk dan kata dan supaya anak-anak lebih tertarik untuk melakukan itu, kami memikirkan untuk menggunakan medium yang asik untuk anak. Contoh Contoh medium yang anak-anak sukai adalah misalnya pasir. Anak-anak kalau misalnya di pantai kan suka membuat sand castle dari pasir. Tapi kan berhubungan dengan kalau pakai pasir biasa dan air itu akan berantakan dan ya tidak bersih, susah membersihkannya. Kami memikirkan untuk menggunakan kinetic sand. Nah, kinetic sand ini em, saat pasir yang bersifatnya seperti pasir basah bisa dibentuk dan agak lengket tapi tidak basah jadi mudah untuk membersihkannya. Nah, dengan mudah itu anak-anak akan menyukai permainan dan membentuk benda dengan pasir. Untuk masalah membantu anak-anak untuk mengenal bentuk dan kata, kami memikirkan menggunakan kartu yang berisi gambar dan membuat anak mengeja apa gambar itu. Jadi, jadi misalnya anak akan mencetak pasirnya dan kemudian mengeja. Ya, lanjut. Berhubungan dengan ini untuk anak-anak belajar mengeja, kami memikirkan untuk permainan ini ditujukan untuk anak usia 5 tahun sampai 7 atau 8 tahun karena mereka adalah usia di mana mereka harus belajar untuk mengeja dan semakin mengeja dengan lancar. Permainan ini menggunakan kartu yang berisikan gambar, pasir warna-warni, dan cetakan. Permainan juga harus dalam pengawasan karena berhubungan dengan pasir ini bisa mengandung pengawet dan anak-anak itu suka memasukkan macam-macam ke dalam mulutnya. Permainan ini harus dalam pengawasan orang dewasa agar tidak terjadi apapun kepada anak-anak. Di sini kami menambahkan aspek human-centered design yaitu dengan mendesain permainan ini apa dengan pikir dengan anak-anak apa in mind gitu. Next. Ini adalah alat-alat yang kami sediakan. Contohnya itu pasti kinetic sand yang bisa dilihat paling kiri ini. Itu nanti akan kami sediakan awalnya misalnya dalam 3 warna, misalnya biru, jingga, dan hijau. Nah, terus nanti kemudian cetakannya itu akan kami sediakan juga sesuai dengan kartu-kartu yang ada biar tidak tidak bingung anaknya. Kartunya itu seperti yang kami tunjukkan di sini akan ada di dalam kartu itu akan ada gambar suatu gambar dan nanti bawahnya kata-katanya. Nanti anak-anak akan perlu mencari tadi ya. Nanti anak-anak akan melihatnya, mengambil kartunya. Yuk, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain. Nah, untuk peserta maksimal adalah 10 orang. Ya, sebenarnya itu kayak kita yang nggak membatasi pesertanya berapa, kayak bebas aja lah gitu. Terus untuk permainannya yaitu untuk awalnya itu anak-anak mengambil kartu yang disediakan, yaitu kartu yang berupa gambar lah. Terus akan disediakan cetakan berbagai macam bentuk. Nah, kemudian tuh
anak akan memilih cetakan dan akan mencetak sesuai gambar yang ada di kartu tersebut. Seperti ya, misalnya saya mengambil kartu nih, saya dapat kartu berbentuk mobil. Nah, kemudian saya mencari cetakan yang berbentuk mobil. Nah, kemudian saya isikan pasir kinetic sand itu di cetakannya, lalu saya cetak. Nah, kemudian setiap anak akan mencetak dan menulis atau mengeja benda apa yang dicetak tersebut. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, saya dapat mobil, dapat gambar mobil. Nah, kemudian saya mencetaknya. Nah, setelah mencetak tersebut, saya menulis atau mengeja seperti mobil, MOBIL, mobil gitu. Nah, terus setiap anak yang berhasil mencetak dan mengeja akan mendapatkan poin. Untuk yang mendapat poin tertinggi akan mendapat hadiah dalam berupa permen dan yang kalah tidak akan ada hukuman. Nah, sebenarnya untuk hadiahnya sih fleksibel sih, mau 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 ngasih permen, mau ngasih biskuit atau apa, yaitu fleksibel dari yang mainnya gitu. Nah, di sini kami kayak tidak memperketat sistem kompetisinya gara-gara ini kan untuk anak usia 5 sampai 7 atau 8 tahun itu agar biar untuk have fun dulu lah. Have fun sambil belajar agar lebih lebih keterima di otak. Nah, untuk tujuan permainannya adalah satu, meningkatkan kreativitas anak-anak. Ya, meningkatkan kreativitas anak-anak dengan seperti anak mencetak, mengeja gitu. Dan yang kedua adalah menambah wawasan anak tentang bentuk yang belum dikenali. Kan anak usia 5 sampai 8 tahun kan ya kayak misalnya itu bentuk mobil, itu bentuk pesawat atau ya kayak kurang tahu lah bentuk-bentuk yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga adalah membantu anak dalam membaca dan pengejaan. Seperti yang saya katakan tadi, kan habis mencetak itu disuruh mengeja dan membaca. Nah, itu. Dan yang keempat adalah membantu anak dalam meningkatkan skill spasial. Kemampuan spasial adalah kemampuan visual. Itu kemampuan yang memahami, menalar, dan mengingat hubungan visual antara objek atau ruang. Ya, seperti contohnya ya kita belajar tapi langsung dengan praktek gitu. Dan yang kelima adalah pelatih motorik skill pada anak. Soalnya perkembangan motorik skill itu sama pentingnya dengan bidang-bidang yang lainnya, serta bisa dipakai sebagai titik awal untuk menentukan pertumbuhan atau perkembangan anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posternya. Ini poster singkat sederhana sih, seperti seperti gambar ini. Nah, untuk harganya tuh kami kami survei ya untuk harga Kinestic Sense 1 kilo tuh eh, 30.000. 30.000. Nah, untuk untuk cetakan tuh paling ya 20 ribuan. Untuk kartu ya kisaran 5.000 sampai 10.000. Nah, di di packagingnya besok kami tuh memberikan 0,5 kilo pasir dan ada 3 warna. Nah, 3 warnanya itu acak dan acaknya itu ditulis di apa pack di boxnya itu di packagingnya yang akan kita jual dan kita tuh ngejual ya kisaran 190.000 sampai 100.000 tadi kita berdua udah ngobrol. Nah, itu saja sih untuk presentasi kami dari kelompok 4. Terima Terima kasih kasih. apabila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih.